Saudara-saudara, pada suatu waktu ketika Tuhan Yesus sudah hampir menyelesaikan tugasnya di dunia ini, dia menengadah ke langit dan dia berkata, "Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada." Maksud dari perkataan Yesus ini adalah setelah dia direndahkan, dan tentunya masih akan direndahkan lagi setelah dia mengatakan ini, dirinya akan ditinggikan dan dimuliakan kembali seperti sedia kala. Kalau saudara masih ingat, di katekismus minggu lalu kita membahas tentang bagaimana Kristus direndahkan, dan kita belajar ada 6 step atau anak tangga, di mana setiap stepnya atau anak tangganya itu semakin menurun untuk menunjukkan bagaimana Kristus semakin direndahkan. Hari ini katekismus kita akan membahas tentang bagaimana Kristus ditinggikan dan dimuliakan. Kita akan melihat bahwa ada 4 step atau anak tangga, di mana setiap anak tangga itu semakin naik untuk menunjukkan bagaimana Kristus semakin ditinggikan dan dimuliakan. Anak tangga yang pertama adalah kebangkitan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh yang sama tapi berbeda kualitas dengan tubuh sebelum dia disalibkan dan dikuburkan. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini bukan suatu penglihatan, impian, bayang-bayang, atau imajinasi dari para murid Tuhan Yesus. Karena Alkitab mencatat bahwa para murid justru terkejut dan ketakutan ketika mereka melihat Yesus yang bangkit. Artinya mereka tidak menyangka hal ini terjadi, membayangkan pun tidak. Maka tidak heran kalau para murid kemudian menyangka yang mereka lihat itu hantu. Dan Tuhan Yesus kemudian berkata, "Mengapa engkau terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Saudara-saudara, anak tangga berikutnya adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Alkitab mencatat setelah Kristus bangkit dari kubur, dia cukup sering bertemu dengan para murid. Dan ini berlangsung selama 40 hari sebelum akhirnya Yesus terangkat ke surga di dalam kemuliaannya. Para murid menyaksikan peristiwa itu. Mereka melihat bagaimana awan menutup Yesus yang terangkat, naik dari pandangan mereka. Sampai tiba-tiba tanpa mereka sadari ada 2 malaikat berdiri dekat mereka dan berkata kepada mereka, kalau Yesus yang terangkat ke surga ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga. Apa yang Alkitab coba jelaskan di sini adalah pada suatu waktu, di suatu lokasi, Tuhan Yesus yang 40 hari sebelumnya bangkit dari kubur, benar-benar terangkat dari permukaan bumi ini. Layaknya hari ini kita melihat seorang astronot naik ke atas meninggalkan permukaan bumi. Peristiwa penampakan Yesus dengan tubuh kemuliaannya jelas bukan sebuah imajinasi atau bayang-bayang dari para murid. Karena kalau ini hanya imajinasi, lalu mengapa ini berhenti setelah 40 hari? Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, anak tangga berikutnya adalah dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kata kanan di sini adalah sebuah kiasan atau metafora, karena arti sebenarnya adalah di tempat yang sangat terhormat. Allah Bapa meninggalkan Kristus Allah Bapa meninggikan Kristus dengan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus semua yang ada baik di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi bertekuk lutut. Kristus yang adalah 100% Allah dan 100% manusia memiliki nama di atas segala nama. Artinya dia harus dihormati
sama seperti Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Hari ini Kristus ada bersama kita melalui kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi suatu hari nanti Dia akan datang kembali dengan tubuh yang sama seperti waktu para murid melihat Dia terangkat. Saudara-saudara, anak tangga terakhir, Kristus dimuliakan dengan Dia akan datang kembali untuk menghakimi dunia di akhir zaman. Beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan di sini adalah kapan Dia datang. Tidak ada yang tahu. Bahkan Yesus pun selama Dia melayani di dunia ini tidak tahu. Juga tidak akan tanda-tanda yang akan muncul sehingga kita bisa tahu atau menebak kapan Yesus akan datang. Alkitab jelas-jelas menjelaskan kalau kedatangannya akan seperti pencuri, akan sangat mendadak dan seketika. Lalu kedatangan Kristus akan dilihat oleh semua orang. Dan pada saat Dia datang, semua orang Kristen, orang percaya yang mati terdahulu akan dibangkitkan. Lalu bersama-sama dengan orang Kristen yang masih hidup saat itu akan menyambut kedatangan Kristus. Saudara-saudara, dari katekismus hari ini kita belajar bahwa dengan dimuliakannya Kristus, maka iman kita tidak akan sia-sia. Dan kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan. Pengharapan akan kedatangan Yesus kembali untuk menegakkan keadilan dan membawa kita untuk hidup bersamanya dalam kekekalan. Pengharapan akan kedatangan Kristus kembali ini seharusnya menjadi highlight kehidupan setiap orang Kristen. Dengan dimuliakannya Kristus, kita juga menjadi tahu bahwa pada saat ini Kristus masih sama aktifnya bekerja untuk kita seperti pada saat Dia direndahkan. Alkitab mencatat bahwa Kristus sekarang ini sedang mempersiapkan tempat untuk kita orang percaya. Dia juga bersyafaat untuk kita. Dan dari sebelah kanan Allah, Kristus terus menaklukkan musuh-musuhnya yang juga adalah musuh kita. Saudara,